Halo teman-teman semuanya, tahukah kalian ada satu asas paling fundamental dalam sistem hukum negara kita yang seringkali dilupakan oleh masyarakat, yaitu setiap orang dianggap tidak bersalah sampai pengadilan membuktikan sebaliknya. Ini bukan sekedar formalitas, ini adalah benteng yang melindungi kita semua dari penghakiman sewenang-wenang. Tapi di hari ini, di negara kita, terutama di Kalimantan Selatan dan banyak tempat lainnya, benteng itu sedang dikepung. Vonis tidak lagi fair atau adil. Vonis kini dijatuhkan lebih cepat oleh judul berita dan judul media yang provokatif dan komentar publik yang menghakimi. Lalu timbullah pertanyaan yang harus kita hadapi. Apakah keadilan masih mencari kebenaran di ruang sidang atau sudah pindah ke ruang redaksi dan ruang komentar di sosial media? Asas praduga tak bersalah bukanlah hal yang baru. Prinsip L incumbit probetur ui dicit non ui niget, yang artinya beban pembuktian ada pada yang menuduh, bukan yang menyangkal. Sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Di Indonesia, asas ini ditegaskan dalam pasal 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan menjadi Prof. Kuhap. Ini adalah hak konstitusional, namun teori komunikasi menunjukkan bagaimana media bisa membentuk realitas. Media tidak menentukan apa yang kita pikir, tapi apa yang kita pikirkan. Ketika media lokal selalu terus menyoroti kasus tertentu sebagai sensasional, itulah yang jadi pembicaraan publik. Masyarakat belajar hukum dan dari cara media memberitakan. Jika media menyebut pelaku untuk tersangka, masyarakat akan menangkap itu ialah tertangkap atau bersalah, padahal dalam hukum statusnya masih tersangka. Penelitian Robert Dressel tentang racial publicity, pemberitaan yang bias sebelum pengadilan mencemari juri dan opini publik, membuat proses fair hampir mustahil. Di Kalimantan Selatan, dengan karakter masyarakat yang komunikasi dan erat, dampaknya lebih parah. Stigma menyebar seperti api di musim kemarau. Keluarga tersangka, meski belum ada putusan, sudah dikucilkan tetangga, menjauhi toko, enggan melayani. Ini adalah hukuman sosial yang berjalan paralel, bahkan mendahului hukuman formal. Komunikasi nonverbal seperti pandangan menghina, bisik-bisik, hingga ancaman diam-diam sudah diterima keluarga. Ini terutama kuat di daerah dengan ikatan kekerabatan yang rapat. Aparat penegak hukum di Kalimantan Selatan juga di bawah tekanan opini publik yang sudah menghakimi via mediasi bisa mempengaruhi objektivitas yang penyidikan dan penuntutan. Jadi kawan-kawan, di Kalsel, perhatian pola pemberitaan kasus tambang ilegal, narkoba, ataupun korupsi daerah, seringkali wajah dan identitas lengkap tersangka diumbar. Judulnya sudah menghakimi pelaku tambang ilegal diciduk, padahal pada nyatanya proses baru dimulai. Dan Inggris punya aturan ketat kalau kita berpatokan di luar negeri sana. Publikasi yang bisa mengganggu proses peradilan adalah pelanggaran, terlepas dari niat atau kebenaran. Pelanggaran terlepas dari pelanggaran maka atau kebenaran materinya. Ini melindungi integritas pengadilan dari intervensi luar. Dan di sini
kami memberikan solusi bahwa untuk Kalsel itu sendiri, yaitu pertama, pelatihan khusus untuk jurnalis. Para jurnalis dilatih atau Dewan Pers, yaitu dilengkapi dengan lembaga, ada IKAPI, Kalsel, dan kampus seperti ULM itu memiliki banyak sekali organisasi-organisasi kemahasiswaan yang di bidang pers atau jurnalis. Yang kedua, Perda atau Pergub yang mewajibkan media lokal menyebut tersangka bukan pelaku, tidak menyebarkan identitas pelaku di ruang umum atau di media sosial, dan memberikan ruang hak jawab untuk para pelaku. Dan yang ketiga, kampanye masif di media sosial dan komunikasi ataupun komunitas, melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan influence lokal untuk menyebarkan pesan menghakimi via medsos bukan tradisi Banjar yang benar. Dikarenakan kawan-kawan sekalian, kita memiliki aturan bahwasanya para pelaku belum tentu dia yang melakukannya, jadi kita sebut tersangka. Disitulah kita perlunya solusi yang bijak oleh pemerintah. Adegan dan ajakan konkret dan refleksi untuk masyarakat. Sebelum share berita kriminal, tanya, apakah saya sudah menghormati proses hukum? Apakah keluarga tersangka pantas menderita karena opini saya di medsos? Untuk media, jadilah pilar keadilan keempat yang baik, bukan hakim kelima yang gegabah. Laporkan fakta, bukan vonis. Di Kalsel, media bisa menjadi pengawas yang elegan, bukan provokator. Untuk aparat, patuhi KUHAP. Jangan jadikan konferensi pers penangkapan sebagai pertunjukan. Lindungi identitas tersangka, karena tugasmu menegakkan hukum, bukan menyediakan konten untuk viral. Simulasi pemberitaan yang baik versus buruk. Yang baik, polisi tangkap pria diduga edarkan narkoba. Proses hukum berkelanjutan. Yang buruk, pelaku penjual narkoba diciduk. Inilah wajahnya. Hukum dirancang dengan proses yang ketat untuk mencari kebenaran material. Media sosial dan pemberitaan yang gegabah dirancang untuk mencari sensasi. Ketika yang kedua mengalahkan yang pertama, yang rugi adalah kita semua. Di Kalimantan Selatan, kita punya nilai wajah sampai ke puting, konsekuensi dan bertanggung jawab. Mari terapkan nilai ini pada cara kita mengonsumsi dan menyebarkan berita hukum. Tunggulah sampai palu hakim benar-benar mengetuk. Karena sekali nama baik dihancurkan oleh vonis media, sulit diperbaiki meski pengadilan membebaskan. Sebagai penutup, komunikasi hukum bukan sekedar penyampaian aturan, tetapi bagian dari upaya menjaga kepastian hukum, membangun kepercayaan publik, dan melindungi asas praduga tak bersalah. Ketika hukum dikomunikasikan dengan jelas, beretika, dan bertanggung jawab, maka keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat.